Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiono, mahasiswa KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021 dari unit YO 127. Saya berasal dari subunit 4 yang mana bertempatan di Dukung Randu, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya bertempatan atau berdomisili di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebelah baratnya Kabupaten Kulon Progo. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi atau bahasan terkait pembelajaran daring atau pembelajaran online. Nah, ini merupakan salah satu program kerja dalam KKN ini. Hal ini dilatar belakangi pada awal dahulu ketika kami melaksanakan Zoom meeting dengan Pak Dukuh, yaitu Bapak Sumarno. Pembelajaran daring menjadi salah satu permasalahan bagi anak SD di Dukung Randu. Nah, untuk itu saya tertarik untuk melakukan atau memberikan sedikit edukasi tentang sosialisasi mengulik permasalahan kelas online atau daring untuk anak SD di masa pandemi. Sebelumnya mohon maaf apabila saya menyampaikan dalam bentuk video secara tidak langsung, karena pada sebelum-sebelumnya ketika saya memberikan tawaran untuk melakukan Zoom secara langsung, terdapat 1-2 hal yang memungkinkan terkendala, baik itu jaringan ataupun adanya kesibukan lain. Mungkin dengan itu saya putuskan untuk membuat video secara tidak langsung seperti ini. Mungkin bisa kita mulai terkait penjelasan pentingnya pembelajaran daring. Nah, apa sih artinya daring? Kemudian kelas daring itu apa? Nah, daring lebih diartikan sebagai online. Jadi kelas daring adalah kelas yang dilaksanakan secara online, tidak langsung secara tatap muka. Kemudian ini juga ada sedikit kata-kata bijak, mungkin satu dari sekian banyak kata-kata bijak yang ada. Nah, ini mungkin yang menjadi motivasi saya untuk terus selalu belajar, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, ini bisa disimpulkan kita semua diharapkan untuk bisa selalu mengemban pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun informal, dalam kehidupan ini dari kita lahir hingga kita tiada nantinya. Begitu. Kemudian lanjut saja ke komponen terjadinya proses pembelajaran kelas, yaitu ada 3, yaitu guru, kemudian siswa, kemudian ada orang tua. Nah, guru sebagai informator, organisator, motivator, pengarah atau direktur, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan juga sebagai evaluator. Nah, di sini guru sebagai intinya lebih memberikan informasi, mengkoordinasi terjadinya pembelajaran, kemudian memberikan motivasi, inisiatif, dan juga fasilitas serta media kepada sang anak atau sebagai siswa. Kemudian siswa sebagai penuntut ilmu dan juga partisipan dalam proses pembelajaran, baik itu pembelajaran secara langsung yang diselenggarakan sebelum-sebelumnya dan juga pembelajaran secara daring yang dilaksanakan pada akhir-akhir ini. Kemudian orang tua. Nah, di sini orang tua berperan sebagai motivator, yaitu memberikan semangat serta dukungan kepada sang anak atau putra-putrinya dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran secara terstruktur dengan guru maupun pembelajaran mandiri, seperti itu. Kemudian mengapa sih pada akhir-akhir ini pembelajaran baik itu dari tingkat SD maupun SMP maupun SMA serta perkuliahan dilaksanakan secara daring? Nah, ini merupakan latar belakang terselenggaranya pembelajaran daring. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Terkait tentang Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020
tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nah, ini sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, mulai 16 Maret 2020 tahun lalu, sekolah menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring. Kebijakan pemerintah ini demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau COVID-19. Selain itu, pemerintah meminta masyarakat untuk selalu memiliki kesadaran yang lebih akan pentingnya stay at home atau tinggal di rumah, kemudian mencuci tangan dengan sabun, kemudian physical distancing atau berjaga jarak, kemudian juga terkait pemakaian masker. Selama setengah tahun, bahkan mohon maaf ini mungkin sumber dari sebelumnya. Nah, mungkin ini sudah hampir 2 tahun begitu terkait pembelajaran secara daring atau secara pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, mungkin tidak hanya di bidang pendidikan, di bidang-bidang lain seperti bidang teknologi, bidang pemerintahan, bidang perdagangan, dan juga bidang mungkin hal-hal lainnya juga dilaksanakan secara daring. Hal ini juga mengantisipasi agar tidak banyak tertular COVID-19 ini, dan dengan itu juga diharapkan Indonesia untuk terus mencapai benar-benar new normal, terhindar dari COVID-19 ini. Kemudian pembelajaran daring. Pembelajaran daring artinya pembelajaran yang dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka secara langsung, tetapi melalui platform yang tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online atau melalui, mungkin kalau anak-anak SD, Bapak Ibu orang tua mungkin melalui WAG, WhatsApp Group begitu. Dan juga komunikasi secara online serta tes juga dilaksanakan secara online. Nah, ini juga ada survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud selama pandemi menunjukkan banyak orang tua siswa mengalami kebingungan, khususnya orang tua siswa SD, karena minimnya koordinasi dengan guru, sehingga kesulitan yang terlibat dan memahami pembelajaran pada anaknya seperti itu. Nah, mungkin memang benar dalam pembelajaran daring ini khususnya anak SD lebih banyak perannya pada orang tua, yaitu baik itu menghandle segala bentuk macam proses pembelajaran secara daring ini, dan juga membimbing anak untuk selalu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, mungkin untuk orang tua yang mohon maaf sebelumnya mungkin kurang pengetahuannya atau minim karena sudah tua begitu, mungkin akan banyak mengalami kesulitan. Nah, di sini diharapkan bisa melakukan sharing dengan orang tua siswa yang masih muda, yang masih bisa mempelajari terkait pembelajaran daring, gimana sih proses-prosesnya seperti itu. Kemudian ini ada beberapa permasalahan dalam kelas daring. Nah, di sini saya sampaikan 6 permasalahan yang menjadi permasalahan utama dalam pembelajaran daring. Yang pertama, lokasi rumah dan jaringan internet. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa lokasi rumah juga menjadi terkendala, karena mungkin saya contohnya sebagai orang atau anak yang belajar di desa, saya berasal dari desa begitu. Untuk lokasinya juga menjadikan jaringan internet tidak kuat, sehingga saya harus bergonta-ganti provider jenis kartu jaringan internet seperti itu. Nah, mungkin ini menjadi suatu kendala pokok atau kendala terberat terselenggaranya pembelajaran daring. Kemudian pembelajaran cenderung monoton.
Nah, ini dikarenakan media belajar yang digunakan oleh guru ya itu-itu aja begitu. Mungkin ini menjadikan, bahkan saya menjadi yakin bahwa murid akan selalu bosan dan jenuh apabila metode pembelajarannya begitu-begitu saja. Kemudian pembelajaran belum interaktif. Nah, di sini mungkin dengan pembelajaran daring antara guru dan juga murid menjadikan belum interaktif dan juga belum komunikatif. Kemudian pembelajaran cenderung pada penugasan. Nah, di sini ada beberapa mungkin juga sebagian besar Bapak Ibu guru atau guru-guru lain begitu mungkin dalam pembelajaran juga hanya memberikan penugasan-penugasan. Nah, ini menjadikan anak lebih minim menerima materi dan lebih cenderung terbebani pada tugas. Kemudian penugasan yang menumpuk. Nah, guru memberikan penugasan secara beruntun sehingga menjadikan banyak dan menumpuk. Nah, di sini sebagai anak SD mungkin dari hari Senin tatap muka sebentar, kemudian diberi penugasan, kemudian hari Selasa juga diberikan penugasan, hari Rabu juga diberikan penugasan. Nah, itu akan semakin banyak penugasan dalam minggu tersebut sehingga menjadikan anak mungkin lebih jenuh atau lebih bosan, bahkan bisa jadi menjadi stres seperti itu. Kemudian penyampaian materi dan juga penilaian. Penyampaian materi yang sangat minim dan juga penilaian yang sangat kurang berintegritas. Nah, ini juga seperti tadi yang saya katakan, Bapak Ibu guru hanya memberikan pertemuan secara minim, mungkin 1-2 jam, bahkan juga mungkin tidak ada 1 jam. Kemudian memberikan penugasan kepada sang anak. Nah, itu sangat minimal dan juga anak dituntut untuk melakukan penyerapan materi secara mandiri atau otodidak. Nah, kemudian untuk menyelesaikan terkait permasalahan-permasalahan yang ada, saya menyampaikan ada beberapa solusi, yaitu ada 5. Nah, ini merupakan solusi dari permasalahan. Yang pertama, mencari lokasi yang jangkauannya bagus atau mengganti jenis kartu atau provider internet. Nah, di sini mungkin jika anak tersebut mempunyai sepantaran begitu, kasarannya ngomong ada yang sepadan dalam tetangga atau dalam RT begitu. Nah, mungkin bisa melaksanakan secara bersama atau jika itu teman tersebut mempunyai WiFi untuk kegiatan pembelajaran karena fasilitasnya lebih sangat terpenuhi, mungkin bisa belajar bersama. Dan juga untuk anak yang mempunyai WiFi itu juga diharapkan bisa membantu yang lainnya seperti itu. Hal ini juga sangat efektif dan juga sangat bagus karena di samping bisa memberikan fasilitas kepada sang anak, juga bisa memberikan lebih interaktif karena anaknya bisa bertemu dan juga bisa melaksanakan pembelajaran bersama. Namun dan dalam tanda kutip kita harus membatasi jangan sampai banyak-banyak gitu, karena pada kesempatan kali ini juga Indonesia menerapkan PPKM atau pembatasan kegiatan. Nah, mungkin jika itu tidak bisa digantikan dengan cara kita mengganti jenis kartu internet atau jaringan yang tersedia di lingkup rumah kita begitu. Kemudian media belajar yang variatif. Nah, ini diupayakan menggunakan media yang variatif agar bias, agar untuk menunjukkan interaktif dan tidak menjadikan siswa bosan atau jenuh seperti itu. Kemudian mengirimkan tugas dengan benar. Nah, ini mungkin bisa pastinya kan guru menginstruksikan terkait gimana sih cara pengiriman penugasan agar benar begitu. Nah, mungkin mengikuti ketentuan yang Bapak Ibu guru berikan begitu. Kemudian beristirahat dan juga tinggalkan internet.
Nah, di sini ketika sudah selesai dalam pembelajaran daring atau pembelajaran mandiri yang menggunakan internet, adik-adik atau siswa anak SD diharapkan beristirahat secara cukup juga, dan juga mungkin untuk penyegaran diri bisa melakukan aktivitas non-akademik atau aktivitas lainnya untuk menyeimbangkan antara akademik dan juga non-akademik, seperti itu. Kemudian yang terakhir, saling membantu antar teman. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ketika anak diberi fasilitas mungkin smartphone ataupun wifi atau media belajar lainnya, fasilitas belajar lainnya, mungkin alangkah baiknya ketika kita bisa membantu teman, kenapa sih kalau tidak kita lakukan itu. Nah, di sini juga peran penting sebagai manusia berhidup secara sosial, membutuhkan dan juga dibutuhkan orang lain, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa tips dalam pelaksanaan kelas daring atau pembelajaran daring. Nah, yang pertama, berpakaian yang pantas atau yang sopan. Nah, ini mohon maaf sebelumnya gambarnya atau gambar di sini menggunakan kaos oblong. Nah, cuman itu dihiraukan saja, yang penting pada perkataan dan juga penyampaian saya. Nah, di sini pakaian sopan atau pakaian yang pantas ini sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Meskipun daring, kita harus tetap hidup sopan dan juga berperilaku disiplin, begitu. Nah, ini dikarenakan agar bisa anak lebih termotivasi atau tertarik agar lebih fokus dalam pembelajaran, begitu. Kemudian yang kedua, bijak dalam menggunakan kotak chat. Mohon maaf. Ya, jadi ketika kita menggunakan kotak chat untuk urusan kelas saja ataupun urusan hal-hal yang lain, kita juga harus mempertimbangkan dan juga harus bijak dalam etika penyampaian. Nah, ini untuk melatih anak, adik-adik juga begitu, melatih adik-adik agar tetap disiplin, agar lebih sopan, agar tetap beretika dalam menggunakan media, begitu. Nah, di sini mungkin bisa diawali dengan salam membuka, perkenalan, kemudian inti dan juga tujuan percakapan, serta salam penutup, gitu. Kemudian yang ketiga, menghilangkan gangguan. Nah, dalam pelaksanaan kelas daring atau kelas online, diharapkan adik-adik bisa tetap fokus dan juga tetap tertuju pada pembelajaran. Anggap saja kelas daring itu seperti kelas sungguhan atau kelas offline atau kelas dalam pembelajaran tatap muka secara langsung, seperti itu. Nah, di sini sangat tidak disarankan atau sangat dilarang apabila adik-adik misalkan melaksanakan pembelajaran mematikan kamera, kemudian mematikan mikrofon atau suara, kemudian ditinggal pergi. Nah, itu sangat-sangat jangan dilakukan karena tidak baik dan juga nantinya akan merugikan bagi adik-adik semua. Dan juga tidak boleh menyambi kegiatan lain seperti menonton TV atau menyambi kegiatan lain seperti makan atau minum atau ngemil dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat tidak disarankan. Yang sangat disarankan adalah yang benar-benar kita melaksanakan kelas meskipun secara daring atau online, kita anggap itu benar-benar kelas sungguhan atau kelas yang tatap muka secara langsung, seperti itu. Nah, di sini selain itu juga saya menyampaikan gimana sih jadi orang tua hebat saat pembelajaran via daring. Nah, di sini orang tua sangat berperan penting dalam pendampingan pembelajaran online atau daring bagi anak dan mendorong anak untuk tetap bersemangat dalam belajar layaknya pembelajaran offline atau langsung
sehingga tetap berprestasi. Yang pertama, orang tua jangan panik dan stres. Ketika metode pembelajaran ini diubah dari tatap muka langsung menjadi pembelajaran daring, orang tua jangan stres dan juga akan lebih baik jika Bapak Ibu melakukan sharing-sharing dengan tetangga, dengan Bapak Ibu orang tua lainnya begitu. Nah, itu diharapkan bisa memberikan penyelesaian atau solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran daring bagi anak SD tersebut. Kemudian yang kedua, sekolah ini tidak diliburkan. Nah, di sini mungkin orang tua mungkin tidak ada di Dukuh Randu, mungkin di duku-duku lain mungkin ada orang tua yang berpikiran bahwa anak saya libur. Nah, gitu. Mungkin jangan sampai dikatakan seperti itu, jangan sampai berprinsip seperti itu, karena sekolah itu tidak libur, cuman dialihkan dari pembelajaran tatap muka menjadi daring. Dan juga ketika kita melatih anak juga untuk tetap belajar, maka itu nantinya akan melatih anak secara tersendiri atau secara mandiri untuk selalu melaksanakan pembelajaran, baik itu pembelajaran secara internet maupun dengan buku-buku yang ada begitu. Kemudian yang ketiga, fasilitas belajar daring tersedia. Nah, di sini mungkin menjadi effort atau pemenuhan yang sangat penting bagi orang tua untuk sang putra-putrinya, yaitu mengusahakan fasilitas belajar online tersedia seperti gadget atau sambungan internet yang lain. Nah, di sini disampaikan apabila kita dari Bapak Ibu mengalami kesulitan ekonomi, mungkin bisa menjadi solusi, bisa mohon maaf sebelumnya mungkin bisa bareng dengan anak yang lain yang lebih fasilitasnya lebih terpenuhi dari orang tuanya begitu. Nah, dan juga dari anak yang terpenuhi itu orang tuanya juga diharapkan bisa membantu kesulitan-kesulitan dari orang tua anak yang lainnya begitu. Nah, untuk itu mungkin apabila bisa ketika mengalami kesulitan mungkin bisa secara personal menghubungi pihak sekolah terkait pembelajaran daring. Mungkin nantinya pihak sekolah juga menjadikan pertimbangan tersendiri seperti itu. Kemudian yang keempat, mengontrol jadwal kegiatan belajar mengajar online maupun juga pembelajaran secara mandiri atau otodidak. Nah, di sini orang tua juga berperan penting dalam mengingatkan anak terkait pembelajaran online, baik itu akan dimulai ataupun mengingatkan besok ada pembelajaran tatap muka dengan guru seperti itu. Dan juga bisa juga mengingatkan terkait belajar mandirinya begitu. Hal ini ditujukan untuk anak lebih terstruktur dan terkoordinir terkait pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yang kelima, meluangkan waktu yang cukup. Nah, di sini mungkin orang tua harus lebih-lebih lagi memberikan waktu atau meluangkan waktu yang cukup untuk mendampingi sang anak dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu online maupun pembelajaran secara mandiri. Nah, mungkin pada saat offline atau tatap muka sekolah langsung ke sekolahan begitu, mungkin orang tua bisa agak lebih santai karena pukul 7 sampai 12 mungkin anak belajar di sekolahan. Kemudian siang sampai malam bahkan sampai pagi di rumah. Nah, itu mungkin orang tua pada saat itu juga hanya menghandle atau mengontrol atau mengawasi di saat anaknya pulang sekolah hingga malam, mungkin menanyakan terkait ada tidaknya pekerjaan rumah begitu. Ketika ada pekerjaan rumah mendampingi dan juga membimbing. Nah, namun
pada saat ini pembelajaran dialihkan secara daring dan juga menjadikan orang tua agar lebih banyak-banyak meluangkan waktu untuk sang anak. Hal ini ditujukan untuk memberikan perhatian yang lebih kepada anak untuk tetap semangat dalam pembelajaran, dalam menuntut ilmu, baik itu secara mandiri maupun juga secara dengan sang guru atau bapak ibu gurunya, begitu. Kemudian yang keenam, memberikan selingan kegiatan. Nah, hal ini ditujukan agar anak tidak merasa bosan atau jenuh. Kegiatan selingan sangat bermanfaat agar keseimbangan antara akademik dan non-akademik tercapai dan juga keterampilan anak terlihat, begitu, terlatih juga, begitu. Nah, itu sangat dianjurkan orang tua mengajak atau memberikan selingan kegiatan non-akademik. Misalkan seperti berkebun, memasak, berolahraga, ataupun kegiatan yang lain, misalkan menyirami tanaman, menyapu, mengepel, dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, di sini juga menjadikan anak untuk bisa berkontribusi dan juga mendapatkan hal-hal yang lain, hal-hal baru terkait kegiatan-kegiatan non-akademik, seperti itu. Nah, yang ketujuh kemudian memberikan penghargaan pada anak. Nah, penghargaan ini tidak harus mahal, tetapi sederhana dan juga bisa terasa bagi sang anak, seperti itu. Nah, penghargaan ini bertujuan agar anak tetap lebih semangat dan lebih termotivasi untuk selalu melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau menuntut ilmu, dan juga lebih berprestasi, seperti itu. Nah, sebagai contoh misalkan ketika motivasi ini dilantunkan, misalkan kalau semisalkan kamu mendapatkan ranking 3 besar, ibu atau bapak akan memberikan kamu sepatu baru, akan memberikan tas baru. Nah, di situ pastinya akan menggugah sang anak untuk selalu tetap semangat bagaimana bisa mendapatkan tas baru tersebut. Nah, di sini juga penghargaan seperti yang tadi saya katakan tidak harus mahal, sederhana tapi mengena kepada sang anak, seperti itu. Dan juga bermanfaat bagi sang anak. Nah, memang tidak mudah bagi orang tua memotivasi dan memberikan support kepada anak dalam pembelajaran daring. Namun, hal ini merupakan kesempatan emas bagi orang tua untuk mengenali minat dan bakat anak agar kelak orang tua bisa lebih tepat dalam merencanakan masa depan anak. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim, begitu. Nah, mungkin terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, bisa disampaikan di WhatsApp group yang sudah saya buat. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf sekali apabila tidak bisa secara langsung terjun di Dukung Randu, tetapi hanya bisa menyampaikan secara ini karena dalam proses KKN dari UGM dilaksanakan secara daring. Saya juga berharap untuk kedepannya bisa membantu Dukung Randu khususnya dalam hal pembelajaran seperti ini, dalam pembelajaran online seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.